Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Wahyu Buana Putra, salah seorang dosen Prodi Arsitektur Institut Teknologi Nasional Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Perancangan Arsitektur 2 dengan bobot 6 SKS. Perancangan Arsitektur 2 merupakan mata kuliah perancangan arsitektur sebuah bangunan dengan fungsi publik dan fungsi ganda sederhana, bangunan satu lantai dan dua lantai. Melalui penggunaan prinsip dasar perancangan, prinsip tata atur, ordering principle, dan sistem struktur konstruksi, serta utilitas yang terpadu dalam sebuah rancangan sistem bangunan yang tepat dengan memperhatikan iklim tropis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dan menjadi prasyarat untuk jenjang mata kuliah perancangan arsitektur 3. Dengan metode pembelajaran kuliah interaktif dan bimbingan studio, diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dasar mengenai perencanaan dan perancangan bangunan dan tapak dengan kasus bangunan fungsi publik tunggal dan fungsi ganda. Capaian pembelajaran lulusan yang dititipkan pada mata kuliah ini diantaranya CPL 3, mahasiswa mampu menyusun konsep rancangan arsitektur yang mengintegrasikan hasil kajian aspek perilaku, lingkungan, teknis, dan nilai-nilai arsitektur dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. CPL 4, mahasiswa mampu merancang arsitektur secara mandiri dengan metode perancangan yang berbasis riset dan menghasilkan karya arsitektur yang inovatif dan kreatif, yang merupakan penyelesaian masalah arsitektur yang kontekstual dan teruji secara teoritis terhadap kaidah arsitektur, serta menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. CPL 9, mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis tentang arsitektur, perancangan arsitektur, estetika, sistem struktur, dan utilitas bangunan dan keamanan serta keselamatan bangunan. Dengan 4 capaian kompetensi lulusan yang terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah perancangan arsitektur 2, diantaranya CPMK 1, mahasiswa diharapkan mampu menyusun konsep rancangan arsitektur sebuah fungsi publik dan privat pada sebuah masa bangunan yang mengintegrasikan hasil kajian aspek perilaku, lingkungan, teknis, dan nilai-nilai arsitektur dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. CPMK 2, mahasiswa diharapkan mampu merancang arsitektur secara mandiri dengan metode perancangan yang berbasis riset dan menghasilkan karya arsitektur yang inovatif dan kreatif, bangunan lantai 1 sampai lantai 2 dengan fungsi publik atau fungsi ganda, publik privat dalam satu masa bangunan. CPMK 3 diharapkan mahasiswa mampu menyusun pendekatan teoritik terhadap konsep ordering principle, olahan bentuk, dan penggunaan elemen tampak berupa garis, bidang, volume melalui penerapan struktur konstruksi, serta utilitas sederhana yang terpadu dalam sebuah rancangan bangunan. Melalui capaian luaran mata kuliah ini, sebagai dasar pengetahuan pada mata kuliah perancangan tingkat selanjutnya. Sebagai upaya pemenuhan kewajiban sebagai dosen dalam bentuk Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya dalam bidang pengajaran, dengan mengimplementasikan kurikulum berbasis outcome-based education. Literatur yang digunakan dalam mata kuliah ini berasal dari berbagai sumber buku, paper hasil penelitian, dan sumber lainnya. Saya juga aktif melakukan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal yang dikaitkan dan digunakan sebagai materi pendukung pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan blended learning, baik sinkronus maupun asinkronus, didukung dengan learning management system yang memadai yang dimiliki oleh Institut Teknologi Nasional Bandung. Selain itu, penerapan perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran yang berbasis luaran pada mahasiswa diupayakan melalui penerapan metode case-based study dengan pendekatan problem-based learning yang menekankan proses pembelajaran kepada peserta didik. Pada pertemuan kali ini, menggunakan pendekatan problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah yang merupakan metode pembelajaran yang menempatkan masalah sebagai fokus utama dalam proses pembelajaran mahasiswa. Mahasiswa belajar melalui pemecahan masalah yang nyata, yang relevan dengan kehidupannya, bukan hanya menerima informasi secara pasif dari dosennya. Dengan metode pembelajaran ini, dan diharapkan betul-betul memberikan interaksi kepada peserta didik dan menstimulus keaktifan peserta didik di dalam kelas. Melalui pemecahan permasalahan secara berkelompok, diakhiri dengan self-directive learning, melalui pemberian tugas berbasis kasus
kepada peserta didik dengan berkelompok. Selanjutnya, berkaitan dengan aspek asesmen yang bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran mata kuliah, terdiri dari aspek kognitif, keaktifan mahasiswa, keterampilan yang dicapai melalui luaran tugas, dan sikap pada saat presentasi, penyampaian ide, dan gagasan rancangan. Berikut ini, saya akan menampilkan salah satu proses pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan micro-teaching secara luring dengan menerapkan pendekatan problem-based learning sebagai strategi peningkatan keaktifan mahasiswa dalam pemahaman materi di kelas. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, mengisi presensi dulu melalui QR Code yang ada di HP saya. Nanti satu persatu mahasiswa untuk melakukan QR Code. Silakan. Dari sebelah sana. Oke. Terima kasih sudah semua mahasiswa melakukan QR Code di sini. Mohon untuk mengapproval atau mengkonfirmasi berita acara perkuliahan hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita mulai dengan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Hari ini pertemuan ketiga dari 16 kali pertemuan yang kita jadwalkan untuk mata kuliah perancangan arsitektur 2, di mana hari ini kita akan mempelajari tentang tatanan massa bangunan dan olahan ruang luar. Jadi terkait dengan konfigurasi massa bangunan. Saya sampaikan kembali capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang atau membuat konsep rancangan arsitektur. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang arsitektur secara mandiri. Yang ketiga, mampu menyusun pendekatan secara teoretik. Kemudian sub CPMK dari mata kuliah ini terkait dengan kemampuan akhir dari tiap tahapan belajar. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menyusun studi literatur, studi preseden, dan studi banding terkait dengan konsep gubahan massa. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan perancangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun konsep perancangan tapak bangunan terkait fungsi tunggal dan fungsi ganda. Maka di PA2 ini kita menekankan fungsi tunggal dan fungsi ganda dalam satu massa. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menyusun analisis tapak. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang tatanan massa, ruang dalam maupun ruang luar. Yang keenam, mahasiswa mampu merancang bangunan perancangan dengan fungsi publik tunggal dan fungsi publik ganda. Yang sederhana, 2 lantai. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyampaikan hasil dari rancangannya. Ya. Sebelum kita memulai materi hari ini, saya ingin mengajak mahasiswa untuk melakukan pretest terkait dengan pengetahuan Anda tentang proses rancangan terkait dengan konfigurasi massa bangunan. Silakan mahasiswa untuk membuka gadgetnya, bisa dengan men-scan QR code ini atau melalui kode 9. Sudah semua? Pertanyaan sederhana terkait dengan gambaran atau brainstorming di awal perkuliahan. Baik ya, kalau sudah semua, kita mulai. Wah, keren sekali. Siapa ini namanya? Milda, mana Milda? Wah, luar biasa. 100, betul semua Milda. Kita berikan aplaus untuk yang jawabnya bagus ini. Semuanya bagus sekali. Noval, Milda, dan Alia. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Kita akan bahas tentang variasi dari posisi site. Ya. Nanti kita akan bahas tentang variasi posisi site, kemudian bagaimana perletakan massa dari posisi site tadi. Pada umumnya, site bersifat linier, kemudian pertigaan dan perempatan. Itu yang paling secara umum yang mudah kita temui. Ya. Lebih kompleks lagi, ada yang tusuk sate, ya. Itu site yang D, kemudian ada yang grid, itu site yang E. Nah, yang membedakan dari beberapa site ini adalah kualitas jalan.
Nah, bisa dilihat dari kualitas jalan nomor 1 itu jalan yang lebih lebar, yang nomor 2 itu adalah yang lebih kecil. Selain dari ukuran jalan, kepadatan dari sirkulasi jalan juga menentukan dari kualitas jalan. Sehingga kita nanti akan menentukan di mana sih orientasi yang baik dengan melihat sirkulasi dari suatu site tadi. Secara umum, secara sederhananya, kalau kita melihat posisi site A, orientasi pasti akan ke depan dengan jalur path yang di depan. Sehingga akan tercipta ruang-ruang luar itu pada bagian depan. Karena hanya satu saja orientasi dari site A tersebut. Sehingga penempatan bangunan itu bisa linear di tengah. Kemudian yang kedua, site B memungkinkan ada dua orientasi yang dipengaruhi oleh kualitas jalan, tadi kualitas jalan nomor 1 dan kualitas jalan nomor 2. Ya. Kalau jalan yang nomor 1 berarti dia lebih besar, lebih padat, sirkulasinya lebih baik, lebih banyak, kemudian cenderung akan lebih publik. Nah, untuk yang C, ini lebih pertigaan. Kualitas jalannya lebih sama, 1 dan 1 dengan kepadatan tinggi. Point of view dari site tersebut, di mana node tadi itu menjadi pusat perhatian sebagai orientasi dari suatu bangunan. Site D, ini hampir sama konteksnya dengan site C, tapi dia lebih di sudut, sehingga visual dari bangunan tadi bisa lebih secara 3 dimensi. Kalau kita mempelajari tentang sirkulasi itu ada 3, direct, indirect, sama sirkular. Yang ke E, site dikelilingi oleh jalan, sehingga tidak ada ruang private dari kawasan ini, sehingga semua fasad dari bangunan itu punya kualitas yang sama. Kemudian peletakan massa berdasarkan jarak visual terkait dengan orientasi, kemudian sirkulasi ya tadi ya. Kalau kita melihat dengan jalan yang linear tadi, dengan jarak bangunan yang cukup tinggi, jarak yang visual individu yang dekat, maka bangunan tidak akan terlihat dengan baik. Sehingga diharapkan ketika bangunan itu cukup tinggi, bangunan harus punya jarak pandang yang cukup. Amatan visual dari seorang individu terhadap bangunan itu lebih baik gitu ya. Maka dikatakan bahwa fungsi ruang dalam konteks desain tidak hanya sebagai lahan sisa ya, bukan sebagai lahan sisa ini tapi berperan sebagai elemen penghubung pemisah antara ruang-ruang, pembentuk ruang dengan kualitas ruang ya. Jadi ruang sirkulasi dengan ruang yang sebagai ruang visual. Selanjutnya, orientasi bangunan dan jarak visual pada site sudut. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya, tapi konteksnya kita lebih bisa lebih bebas lagi ya, di mana area sudut itu punya potensi point of view sebagai titik orientasi tangkap. Maka biasanya bangunan dengan posisi sudut itu dia punya potensi pengolahan yang lebih bervariatif lagi. Not simple itu menjadi titik tangkapan desain yang lebih baik di situ. Dalam tapak sudut, strategi penempatan massa bangunan perlu mempertimbangkan sudut pandang dari dua sisi jalan. Karena kanan dan kiri sudut jalan itu menjadi sangat kuat gitu ya. Contoh lagi, olahan massa bangunan pada site sudut. Dengan box yang sama, ya, ada berbagai varian yang bisa kita olah. Pertama, jadikan dia adaptif. Kita tambahkan point of view, tambahkan elemen lebih tinggi di bagian node tadi. Atau kita tambahkan tidak tinggi tapi dia cukup mencolok dengan bermain tekstur, warna gitu ya. Atau kita subtraktif. Jadi kita buka di bagian node tadi sehingga menjadi elemen tangkapan visual yang baik. Harapannya seorang arsitek bisa bermain atau bisa menentukan keputusan yang lebih baik terhadap desainnya gitu. Nah, di sini garis sempadan bangunan menjadi penting karena garis sempadan bangunan itu memberikan guideline untuk peletakan massa, batas legal, dan pembentuk ruang luar gitu ya. Contohnya di bagian tengah. Dampaknya apa? Gitu. Contoh kita pakai site C ya tadi ya. Site C dengan lahan sudut, penempatan bangunan di bagian depan. Maka akan muncul ruang-ruang di belakangnya. Bangunan berarti terkonteksnya. Kalau konteksnya privat, berarti bangunannya menjadi tidak privat lagi karena jalan menjadi bagian dari publik. Kemudian kalau posisi bangunan di tengah, maka sekelilingnya menjadi punya kualitas yang sama. Jadi ada ruang terbuka di situ. Sedangkan kalau
posisi bangunan di depan, maka sisi belakang menjadi ruang terbuka. Nah, ini tergantung fungsinya nanti. Kemudian bangunan setback ke belakang, sisi ruang depannya lebih besar. Nah, kemudian bangunan sisi cenderung ke arah belakang, maka di bagian sudut jalannya itu akan menjadi ruang yang lebih besar dan lebih berkesan menerima. Setelah saya memberikan gambaran ini, selanjutnya saya akan memberikan sedikit challenge ya buat rekan-rekan mahasiswa. Saya akan berikan satu tapak dengan 3 masa bangunan. Silakan mahasiswa untuk melakukan konfigurasi masa. Setelah itu dipresentasikan atau disampaikan di sini kesimpulannya apa, kenapa meletakkan bangunan di situ. Sudah ada di hadapan mahasiswa 2 konfigurasi jalan terhadap tapak ini. Anda bisa mengatur atau menentukan blok-blok masa terhadap sirkulasi. Bangunan yang besar biasanya cenderung lebih privat, bangunan kecil lebih publik, yang sedang itu transisinya. Silakan Anda buat konfigurasinya, nanti kita bahas di sini. Landed ya, bukan vertikal. Ada 6 hal yang harus diperhatikan. Pertama, GSB, pembentuk ruang luarnya seperti apa. Yang ketiga, zona penerimanya di mana, zona servisnya di mana, kemudian zona taman outdoornya yang dihasilkan dari bentukan konfigurasi masa tadi. Yang keenam, itu tergantung spesifikasi bangunannya mau apa. Sudah? Baik, sudah ya? Cukup ya? Sudah? Diskusinya sudah? Oke. Baik. Silakan kelompok pertama dulu untuk menyampaikan di depan apa yang sudah dihasilkan. Kenapa konfigurasi masanya seperti itu, pertimbangannya apa? Dan publik, jadi ada taman indoornya. Kemudian ada juga untuk parkir pengunjung itu di bagian depan, makanya bangunan publiknya lebih didorong ke belakang agar ada space untuk parkir pengunjung. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Kita dengar aplaus. Mungkin dari kelompok 2 seperti baik, mungkin dari kelompok 2 seperti ini. Yang pertama untuk regulasi GSB-nya yang bisa dilihat sendiri, dan untuk ruangnya dan zona-zonanya di sini zona penerima, kita rancang penerima itu masuk dari sebelah sini. Jadi area depan ini area untuk parkir seperti itu, dan untuk zona servis itu di bagian ini. Kita juga Kelompok 3, silakan. Silakan kelompok 3.
Baik, saya dari perwakilan kelompok 3 kami menjelaskan penempatan bangunan yang ada di sini. Yang pertama dari regulasi GSB-nya, kami menempatkan bangunan-bangunan ini sedikit mundur agar memudahkan terlihat saat pusatnya. Terus selanjutnya dari pembentukan ruang luarnya. Lalu selanjutnya zona penerimanya itu dari arah sini, dari tengah, agar terlihat fasad-fasadnya juga. Terus servisnya juga di daerah belakang. Untuk zona tamannya juga diletakkan di daerah tengah untuk agar terlihat pada saat untuk di zona penerimaan. Lalu selanjutnya spesifiknya juga di fungsi lokasinya juga seperti ada parkir di sebelah sini juga ditempatkan juga di sebelah sini dan juga sebelah sini. Oke. Baik, terima kasih kelompok 3. Silakan kelompok 4. Baik, saya perwakilan kelompok 4. Jadi yang pertama, menurut regulasi GSD-nya, karena di sini ada jalan. Jadi kita membuat space di sebelah sini untuk transfer GSD. Terus yang kedua, pembentukan ruang luarnya, kami taruh si bangunan ini tengah-tengah supaya mendapatkan ruang yang melingkar. Selanjutnya ada zona penerimanya, kami mulai dari atas, dari sebelah sini, karena kalau misalnya dari jalan sini, dia turunan, gak enak dan gak nyaman. Supaya nyaman, mulai dari atas ini. Lalu ada zona servisnya, kami taruh di bagian belakang, supaya tidak terlihat dari bagian jalan sini dan jalan sini juga. Lalu zona taman outdoornya, kita taruh di depan, di bagian samping, dan di bagian tengah. Oke, terima kasih kelompok 4. Oke, baik, saya pinjam ya. Dari kedua site ini, penempatan. Yang berbeda dari site ini apa? Secara sirkulasinya. Silakan. Oke. Itu untuk jalur kanan dan juga bawah itu yang tadi sebelah bawah itu jalur nomor 1. Oke. Oleh sebelumnya yang kedua itu terdapat 2 jalur, tapi satunya cuma jalur 1 dan jalur itu jalur satunya. Oke, baik. Benar ya? Plus dulu buat temannya. Untuk site yang pertama, kualitas jalannya sama. Karena 5 meter 5 meter, sehingga potensi untuk sebagai ruang penerimanya punya 2. Tidak ada yang sekunder maupun yang primer, tapi primer semua karena kualitas jalan sama. Yang membedakan adalah nanti ada kondisi di lapangannya. Tadi temannya sudah menyampaikan, oh di sini turunan sehingga tidak bisa menjadi area entrance utama atau bagian penerimanya. Sedangkan yang ini site B, kualitas jalannya berbeda sehingga area ruang publik diharapkan pada bagian yang kelas utama. Sedangkan yang privat adalah di kualitas jalan yang kedua. Jadi konfigurasi masanya sudah baik semuanya ya. Artinya semuanya sudah memahami 6 aspek tadi terkait dengan pengaturan konfigurasi massa di dalam tapak. Ya, terutama untuk bangunan rumah tinggal dengan fungsi ganda. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana meletakkan konfigurasi massa, beberapa massa dalam satu tapak dengan kualitas jalan yang berbeda. Ada yang bisa menyimpulkan sebelum saya simpulkan akhir? Silakan. Kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi. Siapa? Volunteer. Silakan. Dielaborasi. Silakan. Kesimpulan akhir dari Baik, mungkin yang dapat saya simpulkan dari materi kali ini, Pak, di mana saat kita menempatkan sebuah bangunan itu kita harus mempertimbangkan berbagai hal. Yang terakhir dari aturan atau regulasi yang ada, yaitu serta GSP pembentukan rumah itu selanjutnya itu ada bagaimana jalur penerimaan masuk dan keluarnya dan visual dari bangunan tersebut seperti apa dan dari luar maupun dalam. Yang selain itu saya yang paling penting itu utilitas, di mana bagaimana sirkulasi dari pekerjaan dari servis dari bangunan itu sendiri. Yang terakhir itu bagaimana fungsi dan lokasi secara eksis dari tempat tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Plus buat temannya yang sudah memberikan kesimpulan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Simpulan yang disampaikan temannya sudah sangat baik ya. Artinya sudah memahami apa yang menjadi parameter untuk penentuan massa bangunan. Peletakan massa bangunan. Untuk melengkapi hasil perkuliahan hari ini, silakan mahasiswa untuk melakukan post test terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Silahkan diakses kembali post testnya. Oke.
Sudah. Wah, siapa nih? Yasir. Siapa Yasir? Mana? Oh, alhamdulillah. Beri tepuk tangan buat Yasir. Luar biasa. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini adalah di mana tatanan massa dan orahan ruang luar bagian penting dari proses perancangan. Jadi bukan hanya pelengkap sekedar menyusun massa bangunan, tapi dia menjadi bagian yang penting untuk mengatur konfigurasi massa. Kemudian penataan yang baik akan meningkatkan kualitas arsitektur dari rancangan kita. Tadi rekan-rekan mahasiswa sudah membuat menguji dan mensimulasikan dari 3 massa bangunan untuk menghasilkan kualitas ruang yang lebih baik. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tugas seorang arsitek menyusun dan mengambil keputusan. Nah, rekan-rekan mahasiswa sudah mencoba mengambil keputusan, oh ternyata massa bangunan ini cocoknya di kualitas jalan 1, kualitas jalan 2, itu memberikan pembelajaran yang penting untuk pengalaman selanjutnya nanti, ya, untuk melatih logika spasial yang kuat nanti ya. Kemudian penempatan massa bangunan yang tepat akan mendukung keamanan, keamanan, keindahan ruang yang baik di dalam maupun luar. Karena dari proses konfigurasi massa yang sudah ditaruh tadi akan menghasilkan zoning-zoning yang baik zoning publik maupun zoning service dan transisi gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya selama perkuliahan hari ini. Saya sudah melampirkan materi hari ini dan tor tugas dan referensi yang bisa Anda pelajari, baik berupa buku referensi maupun paper saya terkait dengan konfigurasi massa di LMS Moodle. Anda bisa akses di Moodle sebagai pengayaan materi yang telah saya sampaikan hari ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Tinggi dalam bidang pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.